Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bertemu lagi dengan saya Dian Eka Rahmawati pada mata kuliah pemasaran politik. Nah, pada kali ini kita sampai pada materi yang kedua. Sebelumnya, pada materi yang pertama, saya sudah menyampaikan pengantar singkat tentang beberapa hal yang harus kita pahami mengenai komunikasi sebelum kita bicara mengenai komunikasi politik. Nah, pada materi 2 kali ini, kita akan masuk pada pembahasan mengenai komunikasi politik. Apa sih sebetulnya komunikasi politik itu? Mari kita lihat bersama. Secara umum, komunikasi politik itu sebetulnya bisa diartikan sebagai proses penyampaian pesan-pesan politik dari komunikator kepada komunikan dalam arti yang luas, ya. Jadi dari definisi tersebut kita bisa melihat bahwa ketika kita bicara komunikasi politik itu sebetulnya ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah bahwa ciri khas dari komunikasi politik itu terletak pada isi pesan yang disampaikan, yaitu berupa pesan-pesan politik yang berimplikasi terhadap aktivitas politik. Nah, dengan definisi di atas juga kita bisa melihat bahwa sebetulnya komunikasi politik pun bisa dilihat dari unsur-unsur atau elemen-elemen yang ada di dalamnya, sebagaimana yang ada di dalam komunikasi, yaitu adanya komunikator, adanya pesan, kemudian adanya media, adanya komunikan, dan kemudian juga adanya efek dari proses komunikasi politik itu. Nah, teman-teman, mari kita lihat satu persatu komunikasi politik dari unsur-unsur atau elemen-elemen yang ada di dalamnya. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa definisi komunikasi politik itu memiliki penekanan pada isi pesannya yang bersifat atau memuat hal-hal yang berkaitan dengan politik di dalam arti luas dan akan berimplikasi pada aktivitas-aktivitas politik tertentu. Nah, kita akan lihat dulu satu persatu dari komponen atau unsur yang ada di dalamnya. Yang pertama, kita lihat dulu dari komunikatornya. Jadi komunikator dalam komunikasi politik itu menurut beberapa ahli itu bisa dibedakan menjadi individual source dan collective source, atau komunikator yang sifatnya individual dan komunikator yang bersifat kolektif, ya. Jadi komunikator individual itu contohnya kita bisa melihat pada diri seorang birokrat, seorang politisi, seorang pemimpin opini, seorang jurnalis, seorang aktivis, dan seterusnya. Sedangkan ketika kita melihat komunikator komunikasi politik itu dari collective source atau sumber atau komunikator kolektif, maka kita akan melihat dari perspektif kelembagaannya, ya. Jadi misalnya, ya, kalau individual source-nya birokrat, maka collective source-nya adalah birokrasi sebagai sebuah organisasi. Kalau individual source-nya adalah politisi, maka collective source-nya adalah partai politik yang dia wakili atau partai politik di mana dia bergabung. Kalau dia adalah individual source-nya adalah jurnalis, maka collective source-nya itu adalah organisasi media massanya dan seterusnya. Nah, dalam perspektif yang lain, misalnya Danimo itu membedakan komunikator politik itu ke dalam key communicators. Jadi menurut Danimo, di antara banyak sekali komunikator di dalam komunikasi politik, ada 3 key communicators. Jadi ada 3 komunikator yang memegang peran penting atau peran kunci sebagai komunikator kunci, yaitu politisi, kemudian profesional yang dibayar dibayar karena profesionalitas dia sebagai seorang komunikator, dan juga aktivis. Bagaimana dengan pesan politik? Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa salah satu titik penting dari komunikasi politik itu ciri khasnya ada pada pesannya, yaitu pesan yang disampaikan itu adalah segala bentuk informasi
pernyataan ya atau apapun yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, baik tertulis, lisan, terang-terangan, tersembunyi ya, inklusif, eksklusif, dan seterusnya, disadari ataupun tidak, yang isinya itu berkaitan dengan persoalan-persoalan politik yang kemudian akan berdampak pada atau berkaitan dengan aktivitas politik. Bagaimana dengan media komunikasi politik? Nah, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa misalnya Almond dan Powell, yang menjadi media di dalam komunikasi politik itu adalah struktur komunikasi yang ada di dalam masyarakat, entah itu saluran-saluran informal, struktur sosial masyarakat, kemudian struktur input, output politik, ya, dan seterusnya. Artinya segala saluran komunikasi yang ada di dalam masyarakat itu bisa digunakan sebagai saluran atau media komunikasi politik. Nah, bagaimana pendapat yang lain? Danimo misalnya, dia mengatakan bahwa saluran komunikasi politik itu bisa menggunakan dilihat dari bentuk-bentuk komunikasinya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah terangkan mengenai beberapa bentuk komunikasi, ada komunikasi personal, komunikasi organisasional, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Nah, Danimo ini mengatakan bahwa bentuk-bentuk berbagai saluran yang ada di dalam bentuk-bentuk komunikasi itu bisa digunakan sebagai saluran atau media di dalam komunikasi politik. Nah, kita berikutnya bicara tentang komunikannya, jadi yang menerima pesan dalam proses komunikasi politik. Davidson membedakan menjadi 3. Ya, Davidson mengatakan bahwa ada general public, attentive public, dan elite. Nah, general public ini atau publik pada umumnya ini adalah jumlahnya yang sangat banyak, yang ini menunjuk kepada masyarakat secara luas yang bisa menerima berbagai informasi terkait persoalan-persoalan politik. Misalnya bicara tentang kebijakan politik, isu-isu politik, pemilu, dan seterusnya. Nah, lebih mengerucut lagi yang jumlahnya menjadi lebih sedikit dibandingkan general public adalah attentive public atau publik yang penuh perhatian. Artinya adalah publik yang concern pada persoalan-persoalan tertentu terkait dengan politik. Jadi misalnya kalau kita bicara tentang isu politik lingkungan misalnya, maka barangkali tidak semua masyarakat atau general public punya concern pada persoalan politik lingkungan, tetapi kita bisa melihat bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang concern. Misalnya kita bicara LSM lingkungan hidup, kita bicara aktivis, kita bicara media massa, dan seterusnya. Mereka inilah yang kemudian menjadi attentive public. Nah, yang ketiga, yang jumlahnya menjadi semakin kecil lagi, semakin mengerucut lagi adalah elit. Nah, elit di sini yang dimaksud adalah elit opini maupun elit pembuat kebijakan, ya. Artinya yang ada di dalam suprastruktur politik, yang ada di dalam sistem politik. Yang terakhir, kita bicara efek dari komunikasi politik. Bagaimana efek dari komunikasi politik? Sebagaimana yang ada di dalam komunikasi, maka efek dari komunikasi politik pun bisa dibedakan menjadi 3, yaitu efek kognitif, afektif, dan perilaku. Efek kognitif artinya bahwa setiap informasi yang diterima itu nanti akan memberikan pemahaman, pengetahuan baru mengenai suatu isu-isu politik. Kemudian kita bicara efek afektif, berarti berbagai informasi yang diterima itu akan mempengaruhi perasaan, ya, akan berpengaruh pada hal itu. Kemudian yang ketiga adalah efek perilaku, yaitu ketika dia menerima informasi itu, dia memahami, mengerti, mengolahnya, kemudian ada rasa simpati, melibatkan perasaan yang akhirnya dimunculkan dalam bentuk perilaku politik tertentu. Baik teman-teman, saya kira cukup sekian untuk materi kita yang kedua. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada materi-materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.